Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Saya sendiri Tiujen Dikasyani, kemudian 3 anggota kelompok yang lain yaitu ada Muhammad Fakruzi Aksyar, ada Farhan Fardiansyah, dan juga Randy Farhan. Kami akan menjelaskan materi kami mengenai sistem, roles, dan development methodologies. Di sini ada 9 pembahasan, yaitu ada jenis sistem, integrasi teknologi untuk sistem, kebutuhan sistem analisis dan desain, eh, peran analisis sistem, siklus hidup pengembangan sistem, alat CAS, pendekatan tangkas, kemudian ada object oriented system, dan memilih metode pembangunan sistem. Yang pertama yaitu jenis sistem. Nah, jenis sistem itu di sini ada 4. Yang pertama itu adalah sistem pengolahan transaksi atau Transaction Processing System, di mana sistem pengolahan transaksi ini atau disingkat dengan TPS berfungsi pada tingkat operasional organisasi. Nah, TPS adalah sistem informasi terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses sejumlah besar data untuk transaksi bisnis rutin seperti penggajian dan inventaris. Kemudian ada sistem otomasi kantor dan sistem kerja pengetahuan. Nah, pada tingkat pengetahuan organisasi ada 2 kelas sistem, yaitu ada sistem otomasi kantor atau OAS. Nah, OAS ini mendukung pekerja data yang menganalisis informasi untuk mentransformasikan data atau memanipulasinya dengan cara sebelum membagikannya atau menyebarkannya secara formal ke seluruh organisasi dan kadang-kadang di luar organisasi. Yang kedua itu ada Knowledge Work System atau KWS. Nah, KWS ini mendukung pekerja profesional seperti ilmuwan, insinyur, dan dokter dengan membantu mereka dalam menciptakan pengetahuan baru. Kedua sistem ini mendukung kerja pada tingkat pengetahuan. Kemudian sistem yang ketiga yaitu sistem informasi manajemen. Nah, sistem informasi manajemen ini merupakan sistem informasi terkomputerisasi yang memiliki tingkat yang lebih tinggi dan di bawah dari sistem pendukung keputusan. Kemudian sistem informasi manajemen ini mencakup pemrosesan transaksi. Nah, yang keempat yaitu sistem pendukung keputusan, di mana kelas sistem informasi terkomputerisasi yang memiliki tingkat lebih tinggi adalah sistem pendukung keputusan atau DSS. DSS ini mirip dengan sistem informasi manajemen tradisional karena keduanya bergantung pada database sebagai sumber data. Kemudian ada kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI dan sistem ahli atau expert system. Kecerdasan buatan adalah mengembangkan mesin yang cerdas. Nah, dua jalan penelitian AI adalah memahami bahasa alami dan menganalisis kemampuan untuk memikirkan melalui suatu masalah sampai pada kesimpulan logisnya. Kemudian sistem pakar atau expert system adalah kelas sistem informasi yang sangat khusus yang telah dibuat praktis untuk digunakan oleh bisnis karena tersedianya perangkat keras dan perangkat lunak seperti komputer pribadi atau PC. Kemudian sistem pakar ini juga disebut dengan sistem knowledge base karena efektif menangkap dan menggunakan pengetahuan ahli atau pakar manusia untuk memecahkan masalah tertentu. Kemudian ada sistem pendukung keputusan kelompok dan dukungan komputer. Nah, sistem pendukung keputusan kelompok ini disebut juga dengan Group Decision Support System atau GDSS, memungkinkan anggota kelompok untuk berinteraksi dengan elektronik, dukungan berupa perangkat lunak khusus, dan fasilitator kelompok khusus. Sistem pendukung keputusan kelompok dimaksudkan untuk membawa kelompok bersama-sama memecahkan masalah dengan bantuan berbagai dukungan seperti polling, kuesioner, brainstorming, dan penciptaan skenario. Kemudian sistem pendukung eksekutif. Nah, sistem pendukung eksekutif ini disebut juga dengan Executive Support System atau ISS. Membantu eksekutif mengatur interaksi mereka dengan lingkungan eksternal dengan menyediakan teknologi grafis dan komunikasi di tempat-tempat yang mudah diakses. Selanjutnya yaitu materi mengenai mengintegrasikan teknologi untuk sistem. Nah, di sini ada 3 teknologi
Yang pertama itu adalah e-commerce and web system, aplikasi e-commerce dan sistem web. Ada banyak manfaat untuk memasang atau memperbaiki aplikasi di web. Yang pertama itu adalah untuk meningkatkan kesadaran pengguna akan adanya layanan, produk, industri orang, atau kelompok. Yang kedua yaitu kemungkinan akses 24 jam bagi pengguna. Dan manfaat yang ketiga, meningkatkan kegunaan dari desain antarmuka, serta menciptakan sebuah sistem yang dapat memperluas secara global. Kemudian ada enterprise system atau sistem perusahaan. Sistem perusahaan ini juga disebut dengan ERP atau Enterprise Resource Planning System. Nah, dirancang untuk melakukan integrasi berbagai sistem informasi yang ada pada tingkat manajemen yang berbeda dan dalam fungsi yang berbeda. Kemudian selanjutnya ada sistem untuk perangkat nirkabel dan seluler atau disebut dengan wireless system. Analis diminta untuk merancang sejumlah besar sistem dan aplikasi baru untuk para pengguna, termasuk untuk perangkat nirkabel dan mobile seperti iPhone, iPad, atau BlackBerry, dan lain sebagainya macamnya. Para analis mungkin diminta untuk merancang aplikasi seperti jaringan area lokal nirkabel atau WLAN, jaringan kesetiaan nirkabel atau wireless family networks atau WiFi, dan juga Bluetooth. Kemudian plus satu di sini ada perangkat lunak sumber terbuka, di mana itu disebut juga dengan software open source atau OSS. Nah, dengan OSS ini, kode atau instruksi komputer bisa jadi dipelajari, dibagikan, dan dimodifikasi oleh banyak pengguna dan pemrogram. Kemudian materi selanjutnya yaitu membutuhkan sistem analisis dan desain. Nah, kebutuhan akan sistem analisis dan desain ini mengintegrasi teknologi untuk sistem membutuhkan sistem analisis dan desain. Analisis dan desain sistem berusaha memahami apa yang manusia butuhkan untuk menganalisis input data atau aliran data secara sistematis, mengolah atau mentransformasikan data, menyimpan data, dan keluaran. Kemudian informasi dalam konteks organisasi atau perusahaan tertentu. Dengan melakukan analis menyeluruh, analis berusaha untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang benar. Selanjutnya, materi peran analis sistem akan dijelaskan oleh Didi. Kepada Didi, dipersilahkan. Selanjutnya, peran analis sistem. Analisis sistem secara sistematis menilai bagaimana pengguna berinteraksi dengan teknologi dan bagaimana bisnis berfungsi dengan memeriksa input dan pengolahan data dan keluar informasi dengan niat untuk memperbaiki proses organisasi. Analis harus bisa bekerja dengan orang-orang dari semua latar belakang dan berpengalaman dalam bekerja dengan komputer. Tiga peran utama analis sistem. Yang pertama adalah analis sistem sebagai konsultan. Analis sistem sering bertindak sebagai konsultan sistem untuk manusia dan bisnisnya. Oleh karena itu, dapat dipekerjakan secara khusus untuk menangani masalah sistem informasi dalam perusahaannya. Perekrutan semacam itu bisa menjadi keuntungan karena konsultan dari luar bisa membawa perspektif baru yang tidak dimiliki orang lain dalam perusahaan. Yang kedua, analis sebagai ahli pendukung. Dalam peran ini, analis mengandalkan profesional keahlian mengenai perangkat keras dan perangkat lunak komputer dan penggunaannya dalam bisnis. Sebagai ahli pendukung, analis tidak mengelola proyek, namun hanya sebagai sumber daya bagi mereka. Yang ketiga, analis sistem sebagai agen perubahan. Peran yang paling komprehensif dan bertanggung jawab adalah agen perubahan, baik internal maupun eksternal bisnis. Sebagai analis, seseorang adalah agen perubahan setiap kali melakukan aktivitas apapun dalam siklus pengembangan sistem dan hadir serta berinteraksi dengan pengguna dan bisnis untuk jangka waktu yang lama. Selanjutnya ada kualitas analis sistem. Analis sistem yang sukses harus memiliki berbagai kualitas karena analis adalah pemecah masalah. Beberapa kualitas yang harus dimiliki seorang analis adalah yang pertama, orang yang memandang analis masalah sebagai tantangan dan orang yang suka merancang solusi yang bisa diterapkan. Yang kedua, analis harus dapat secara sistematis mengatasi situasi yang dihadapi melalui penetapan alat, teknik, dan pengalaman yang terampil. Yang ketiga, analis baru menjadi komunikator yang mampu menghubungkan secara bermakna dengan orang lain selama periode waktu yang lama, dan lain-lain. Selanjutnya ada siklus hidup pengembangan sistem. Siklus hidup pengembangan sistem
adalah pendekatan bertahap untuk analis dan perancangan yang berpendapat bahwa sistem paling baik dikembangkan melalui penggunaan siklus spesifik atas aktivitas analis dan pengguna. Di sini siklus hidup pengembangan sistem terdiri atas 8 fase. Yang pertama, mengidentifikasi masalah, peluang, dan tujuan. Pada tahap ini, analis memperhatikan dengan benar mengidentifikasi masalah, peluang, dan tujuan. Orang-orang yang terlibat adalah para pengguna, analis, dan manajer sistem. Kegiatannya itu mewawancarai manajemen pengguna, meringkas pengetahuan yang diperoleh, memperkirakan cakupan proyek, dan mendokumentasikan hasilnya. Outputnya yaitu laporan kelayakan yang berisi definisi masalah dan meringkas tujuan. Manajemen kemudian harus membuat keputusan apakah akan melanjutkan proyek yang diusulkan. Selanjutnya, fase kedua yaitu menentukan persyaratan informasi manusia. Pada tahap ini, analis masuk untuk menentukan kebutuhan pengguna. Analis akan menggunakan metode interaktif seperti wawancara, pengambilan sampel, dan investigasi data keras. Yang terlibat pada fase ini adalah analis dan pengguna, khususnya manajer operasi dan pekerja operasional. Analis sistem perlu mengetahui rincian fungsi sistem saat ini, yaitu siapa orang-orang yang terlibat, apa aktivitas bisnis, dan di mana lingkungan tempat kerja berlangsung. Kemudian analis harus bertanya mengapa bisnis menggunakan arus sistem. Mungkin ada alasan bagus untuk melakukan bisnis dengan metode saat ini, dan ini harus dipertimbangkan saat merancang sistem baru. Analis juga harus tahu bagaimana fungsi dan memiliki informasi lengkap mengenai orang, sasaran, data, dan prosedur yang terlibat. Fase ketiga yaitu menganalisis kebutuhan sistem. Selama fase ini, analis sistem juga menganalisis keputusan terstruktur yang dibuat. Keputusan terstruktur adalah kondisi di mana kondisi alternatif, tindakan, dan peraturan tindakan dapat ditentukan. Pada titik ini, di SDLC, analisis sistem menyiapkan proposal sistem yang merangkum apa yang telah ditentukan mengenai pengguna, kegunaan, dan kegunaan sistem saat ini. Memberikan analisis alternatif biaya manfaat dan membuat rekomendasi tentang apa yang harus dilakukan. Selanjutnya, fase keempat itu merancang sistem yang direkomendasikan. Pada tahap ini, analis sistem menggunakan informasi yang dikumpulkan sebelumnya untuk menyelesaikan desain logis dari sistem informasi. Analis merancang prosedur bagaimana bagi pengguna untuk membantu mereka memasukkan data secara akurat, sehingga data yang masuk ke sistem informasi benar. Selain itu, analis menyediakan bagi pengguna untuk melengkapi masukan efektif ke sistem informasi dengan menggunakan teknik bentuk dan halaman yang baik atau desain layar. Selanjutnya, fase kelima yaitu menggunakan dan mendokumentasikan perangkat lunak. Pada tahap ini, analis bekerja dengan programmer untuk mengembangkan perangkat lunak asli yang dibutuhkan. Selama fase ini, analis bekerja dengan pengguna untuk mengembangkan dokumentasi perangkat lunak yang efektif, termasuk manual prosedur, bantuan online, dan situs web yang berisi frequently asked question di file README yang dikirimkan bersama perangkat lunak baru. Dokumentasi memberitahu pengguna cara menggunakan perangkat lunak dan apa yang harus dilakukan jika masalah perangkat lunak terjadi. Selanjutnya, fase ke-6 menguji dan mempertahankan sistem. Sebelum sistem informasi bisa digunakan, harus diuji dulu. Hal ini jauh lebih murah untuk menangkap masalah sebelum sistem masuk ke pengguna. Beberapa pengujian diselesaikan oleh programmer saja, beberapa diantaranya oleh analis sistem bersamaan dengan programmer. Selanjutnya, fase ke-7 melaksanakan dan mengevaluasi sistem. Pada tahap terakhir pengembangan sistem ini, analis membantu mengimplementasikan sistem informasi. Fase ini melibatkan pengguna pelatihan untuk menangani sistem. Vendor melakukan beberapa pelatihan, namun pengawasan pelatihan merupakan tanggung jawab analis sistem. Selanjutnya, evaluasi disertakan sebagai bagian dari fase akhir SDLC ini, terutama untuk diskusi. Fase ke-8, dampak pemeliharaan. Setelah sistem terinstall, sistem harus dipelihara, artinya program komputer harus dimodifikasi dan tetap up to date. Perkiraan waktu yang dihabiskan oleh Departemen Pemeliharaan berkisar antara 48-60% dari total waktu yang dihabiskan untuk mengembangkan sistem. Pemeliharaan dilakukan karena dua alasan. Yang pertama, memperbaiki kesalahan perangkat lunak. Yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan perangkat lunak dalam menanggapi perubahan kebutuhan organisasi. Umumnya melibatkan salah satu dari situasi berikut. Yang pertama, pengguna sering meminta fitur tambahan setelah mereka terbiasa dengan sistem komputer dan kemampuannya. Yang kedua, perubahan bisnis dari waktu ke waktu. Yang ketiga, perangkat keras dan perangkat lunak berubah dengan kecepatan yang dipercepat. Perawatan biasanya dilakukan dengan mengoreksi kesalahan program yang sebelumnya tidak terdeteksi.
Setelah diperbaiki, sistem mendekati keadaan stabil, memberikan layanan yang dapat diandalkan kepada penggunanya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Fakhruzi. Kepada Bang Fakhruzi dipersilakan. Selanjutnya menggunakan alat case. Halo, masuk nggak? Masuk, Bang. Menggunakan alat case. Analis yang mengadopsi pendekatan SDLC sering mendapatkan keuntungan dari alat produktivitas yang disebut alat Computer Aided Software Engineering Case yang telah dibuat secara eksplisit untuk memperbaiki rutinitas. Analis mengandalkan alat case untuk meningkatkan produktivitas, berkomunikasi secara lebih efektif dengan pengguna, dan mengintegrasikan pekerjaan yang mereka lakukan pada sistem dari awal sampai akhir siklus hidup. Contoh case-nya ada Visible Analysis atau VA. Salah satu contoh alat case yang memungkinkan analis sistem melakukan perencanaan, analisis, dan desain grafis untuk membangun aplikasi dan database klien atau server yang kompleks. Analis terlihat dari produk perangkat lunak lain yang disebut Microsoft Visio memungkinkan pengguna menggambar dan memodifikasi diagram dengan mudah. Yang selanjutnya ada pendekatan tangkas. Pendekatan tangkas adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada nilai, prinsip, dan praktik inti. Nilai diantaranya adalah komunikasi, kesederhanaan, umpan balik, dan keberanian. Bila keempat variabel kontrol ini termasuk dalam perencanaan, ada keseimbangan antara sumber daya dan aktivitas yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Dalam proses pengembangan proyek tangkas terdapat 5 proses. Yang pertama ada exploration. Eksplorasi. Selama eksplorasi, analis meyakinkan keyakinannya bahwa masalahnya dapat didekati dengan pengembangan tangkas, mengumpulkan tim, dan menilai kemampuan anggota tim. Yang kedua ada planning atau perencanaan. Tahap ini memerlukan beberapa hari untuk dicapai. Pada tahap ini, analis dan pelanggan sepakat mengenai tanggal dari 2 bulan sampai setengah tahun dari tanggal saat ini untuk memberikan solusi atas masalah bisnis mereka yang paling mendesak. Selanjutnya yang ketiga ada iterasi. Iteration to the first release. Iterasi terhadap pernyataan pertama. Tujuannya adalah menjalankan tes fungsional pelanggan tertulis di akhir setiap iterasi. Yang keempat ada productionizing atau produksisasi. Produk dilepaskan pada fase ini, tapi bila diperbaiki dengan menambahkan fitur lainnya. Yang terakhir ada maintenance atau pemeliharaan. Begitu sistem telah dilepas, perlu tetap berjalan lancar, fitur baru dapat ditambahkan, dan saran pelanggan yang lebih berisiko dapat dipertimbangkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Randy Farhan. Baiklah, saya akan menjelaskan topik selanjutnya, yaitu analisa dan desain object oriented system. Analisa dan desain berorientasi objek merupakan pendekatan yang dimaksudkan untuk memudahkan pengembangan sistem yang harus berubah dengan cepat. Dalam menanggapi lingkungan bisnis yang dinamis, pendekatan berorientasikan menggunakan standar industri untuk pemodelan sistem berorientasi objek yang disebut bahasa pemodelan terpadu. Untuk memecah sistem menjadi model use case, terdapat seperti tabel yang diagram yang ditampilkan. Seperti yang bisa dilihat. Oke, selanjutnya ada yang pertama, yaitu tentukan model use case. Pada fase ini analisis mengidentifikasi aktor dan peristiwa besar yang diprakarsai oleh para aktor. Yang kedua, selama tahap analisis sistem, mulailah menggambar diagram UML. Analisis akan menggambar activity diagram yang menggambarkan semua aktivitas utama dalam use case. Selain itu,
analisis akan membuat satu atau lebih diagram urutan untuk setiap use case yang menunjukkan urutan aktivitas dan timingnya. Nah, yang ketiga, melanjutkan tahap analisis. Kembangkan diagram kelas. Yang keempat, yaitu membuat diagram state chart. Diagram kelas digunakan untuk menggambarkan diagram state chart yang membantu dalam memahami proses kompleks yang tidak dapat sepenuhnya diturunkan oleh diagram urutan. Yang kelima, mulailah perancangan sistem dengan memodifikasi diagram UML, lalu lengkapi spesifikasinya. Yang keenam, mengembangkan dan mendokumentasikan sistem. Nah, selanjutnya itu memilih metode pembangunan sistem yang dapat digunakan. Nah, analisis diberi pilihan untuk mengembangkan sistem dengan menggunakan pendekatan SDLC, pendekatan tangkas, atau pendekatan berorientasi objek. Berikut tabel yang menunjukkan karakteristik masing-masing pendekatan untuk memberikan pedoman dalam memilih metode yang akan digunakan saat mengembangkan sistem selanjutnya. Seperti yang teman-teman lihat. Nah, yang pertama itu ada metode pendekatan pengembangan sistem life cycle atau SDLC. Karakteristiknya itu sistem telah dikembangkan dan didokumentasikan dengan menggunakan SDLC. Penting untuk mendokumentasikan setiap langkahnya. Komunikasi tentang bagaimana sistem kerja baru penting. Manajemen tingkat atau terasa lebih nyaman atau aman menggunakan SDLC. Ada sumber daya dan waktu yang memadai untuk menyelesaikan secara penuh SDLC-nya. Yang kedua yaitu ada metode tangkas. Nah, karakteristik dari metode tangkas tersebut adalah ada seorang ketua proyek metode tangkas dalam organisasi. Aplikasi perlu dikembangkan dengan cepat sebagai respon terhadap lingkungan yang dinamis. Dan penyelamatan terjadi. Sistem gagal dan tidak ada waktu untuk mencari tahu apa yang salah. Lalu ada pelanggan puas dengan peningkatan bertahap. Eksekutif dan analisis setuju dengan prinsip metodologi tangkas. Dan selanjutnya itu ada metodologi berorientasi pada objek. Nah, kalau karakteristiknya yaitu masalah yang dimodelkan meminjamkan diri ke kelas. Lalu ada sebuah organisasi mendukung pembelajaran UML. Sistem dapat ditambahkan secara bertahap. Satu subsistem pada satu waktu. Penggunaan kembali perangkat lunak yang ditulis sebelumnya adalah sebuah kemungkinan. Hal ini dapat diterima untuk mengatasi masalah yang sulit terlebih dahulu. Nah, sekian presentasi hasil diskusi dari kelompok kami. Maaf jika ada yang kurang atau yang salah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan